Hercules itu kurang ajar dia. Kenapa kurang ajar? Dia mengatakan bahwa Pak Sutioso itu melakukan pengkhianatan kepada negara. Gatot, Saudara Gatot Nurmantio, Anda, saya tidak takut sama Anda. Saya tidak menghargai Anda. Loh, saya panas itu lihatnya itu. Bagaimana dia menghina mantan Panglima TNI. Kemudian juga Pak Sutioso, baret merah. Itu si Hercules itu diselamatkan. Harusnya dia sadar bahwa dia bukan saja bau tanah, dia itu hampir dikubur gitu loh. Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis Letjen TNI Yayat Sudrajat muncul di antara polemik premanisme yang menyeret Ketua Umum Grip Jaya Hercules dengan ex-Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Yayat mengungkap sosok Hercules yang kini kerap ditakuti dengan ormasnya, justru bernyali penakut ketika di kampung halamannya Timor Timur yang kini bernama Timor Leste. Seperti diketahui, polemik ini bermula dari Letjen TNI Sutioso, mantan Wadanjen Kopassus yang juga pernah menjabat Gubernur Jakarta tahun 1997 sampai tahun 2007, mendukung wacana revisi Undang-Undang Ormas yang digulirkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Sebagai basis argumen, Sutioso mengungkap pengalaman tidak menyenangkannya selama bersinggungan dengan ormas yang lebih mirip preman karena kerap memalak. Pernyataan Sutioso ditanggapi keras Hercules. Ia bahkan menghina Sutioso dengan menyebutnya bau tanah. Tak terima Sutioso dihina, Gatot pun angkat bicara. Dia tegas menyebut Hercules preman dan menyaksikan jasanya buat Indonesia. Gatot merasa Hercules kelewatan karena menghina Sutioso. Polemik berlanjut kala Hercules meminta maaf kepada Sutioso namun menantang balik Gatot Nurmantio. Dia tidak terima dibilang tak berjasa buat Indonesia. Hercules mengungkit sejarah ketika dia menjadi tenaga bantuan operasional atau TBO bersama Kopassus pada operasi Seroja di Timor Timur pada era 1970-an. Di sisi lain, Yayat mengungkap sosok Hercules saat di Timor Timur yang menurutnya penakut semasa jajak pendapat 1999 yang akhirnya membuat tim-tim lepas dari Indonesia. Yayat saat itu masih berpangkat Letnan Kolonel. Ia diterjunkan ke tim-tim dari Kopassus sebagai dan Satgas Intelijen Tribuana 8. Yayat memiliki misi memastikan jajak pendapat atau referendum berjalan baik. Pada satu momen, Yayat yang sedang berada di Dili didatangi Hercules dengan membawa nama senior Yayat yakni Zaki Anwar Makarim. Sebagai gambaran, Yayat merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1982. Sedangkan Zaki lulusan Akabri tahun 1971. Hercules datang ke Yayat untuk minta dikawal pulang ke kampung halaman di sebuah daerah di Timor Timur. Ia tidak berani pulang sendirian karena situasi masih kacau saat itu. Dengan jasa itu, seharusnya Hercules berterima kasih kepada TNI dan menghormati setiap pasukan dan purnawirawannya. Yayat begitu marahnya dengan Hercules sampai-sampai menyebut dadanya ingin meledak. Seharusnya, Hercules harus selalu ingat hutang budinya kepada TNI yang membawanya ke Indonesia. Menurut Yayat, Hercules ke Indonesia bukan karena cinta merah putih, melainkan karena nyalinya takut tinggal di tanah kelahirannya. Hercules ini, apa dia? Apa dia? Harusnya balik, kalau perlu dia balik sana ke timur sana. Apa yang sudah dia berikan kepada negara dan bangsa ini? Ya, negara dan bangsa Indonesia. Cek orang Barat mah, nggak ada. Kata orang Jawa Barat mah, ngabulatuk wungkul, artinya ngomong aja, ya, nggak ada apa-apanya sebenarnya dia itu, ya. Sekarang merasa hebat aja dengan punya organisasi, padahal organisasinya bener nggak ormas itu? Harusnya kan ormas itu kan justru membela kepentingan rakyat, bukan menakut-nakuti rakyat. Sebagai informasi, Hercules tak bisa memendam amarahnya kala mendapat cercaan dari Gatot Nurmantio. Pria bernama asli Rosario de Marsal itu menyatakan tak takut dengan purnawirawan berbintang 4. Pernyataan itu disampaikan Gatot di kediamannya di Bilangan, Jakarta Barat, usai menggelar pengajian dan santunan anak yatim pada Kamis tanggal 1 Mei tahun 2025. Sebelumnya, Hercules sempat menghina Sutioso dengan menyebutnya bau tanah.
Sutioso sempat mendapat pembelaan dari Gatot sambil menyebut Hercules preman dan menguak mengungkit-ungkit sejarah kelamnya. Hercules marah dengan Gatot dan sempat mengultimatum untuk tidak mengganggu dirinya. Hercules menilai Gatot sedang tidak laku sehingga harus ikut muncul membicarakan polemiknya dengan Sutioso. Ia membandingkan sikap Gatot dengan Sutioso yang justru kalem. "Saya bilang kamu yang preman. Karena kamu bikin action sana action sini karena enggak laku," ucap Hercules, kendati bicara keras. Hercules mengajak Gatot untuk saling introspeksi dan bermaafan. Sebelumnya, Gatot murka dengan Hercules yang menghina Sutioso. Mantan Wadanjen Kopassus sudah bawa tanah. Mantan Panglima TNI tersebut mengingatkan Hercules tentang peran pensiunan Jenderal TNI yang telah membawanya ke Jakarta. Menurut Gatot, Hercules dulu dipekerjakan sebagai tenaga bantuan operasi yang bertugas membantu mengangkuti barang-barang keperluan militer saat di Timur Timur. Berdasarkan persepsi publik yang selama ini beredar, Hercules dilindungi oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Hercules pun selalu mengklaim berutang nyawa terhadap Prabowo Subianto. Namun Gatot mempertanyakan jasa mantan preman itu. Menurutnya, jasa Hercules hanya sebatas mengangkuti barang-barang keperluan militer. Dalam sebuah acara bersama Said Didu, Hersubeno Arif dan Refli Harun, Gatot menegaskan kemarahannya terhadap sikap Hercules yang dianggap tidak sopan dan seenaknya dalam berbicara. Gatot bahkan menyebut Hercules sebagai preman yang memakai seragam ormas, dan menantangnya untuk membuktikan bahwa dirinya layak disebut pejuang rakyat. Mantan Panglima TNI tersebut kemudian menyinggung insiden di Depok, di mana anggota kepolisian diserang dan mobilnya dibakar saat menjalankan tugas. Menurut Gatot, kejadian itu sebagai bentuk pelecehan terhadap negara dan hukum. Ia menegaskan bahwa semua TNI akan menjadi purnawirawan, dan bahwa mereka layak dihormati karena telah berdarah-darah membela bangsa. Gatot mengingatkan, jika negara dikuasai oleh preman maka kehancuran akan tak terelakkan.